Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Linda Suhartati, SPTMSI, salah satu dosen di program studi S1 Peternakan, Kampus 2 Payakumbuh, Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu genetika dengan metode DAE atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah genetika merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada program studi S1 Peternakan Kampus 2 Payakumbuh Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Mata kuliah genetika memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester ke depan, dengan diampu oleh tim teaching yang terdiri dari 2 orang dosen. Rencana pembelajaran semester mata kuliah ini didesain berdasarkan Curriculum Outcome Based Education atau OBE dengan menerapkan proses pembelajaran berbasis studi kasus atau Case Based Method atau CBM dan pembelajaran berbasis project yaitu Project Based Learning atau PJBL. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi atau ILO Intended Learning Outcome yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu 1. ILO 1 yaitu menginternalisasi nilai dasar universitas, kode etik dan etika ilmiah. 2. ILO 2 mendemonstrasikan ilmu dan teknologi peternakan yang inovatif. 3. ILO 3 mengaplikasikan teknologi untuk menyelesaikan masalah dalam bidang peternakan serta mencarikan solusi yang tepat dan efektif. ILO 4 menggunakan pikiran logis, berpikir kreatif, berpikir kritik, dan kolaboratif. 5. ILO 8 menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi terkini dan bidang peternakan atau bidang lain yang ditekuni. Capaian pembelajaran mata kuliah genetika yaitu 1. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan ilmu dan teknologi peternakan yang inovatif dalam ruang lingkup genetika. 2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teknologi untuk menyelesaikan masalah dalam bidang peternakan serta mencari solusi yang tepat dan efektif dalam bidang genetika ternak. 3. Mahasiswa mampu menggunakan pikiran logis, berpikir kreatif, berpikir kritis, dan kolaboratif dalam melakukan analisis bidang genetika ternak. 4. Mahasiswa mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi terkini dalam bidang peternakan, khususnya genetika ternak. Sub CPNK mata kuliah genetika yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup genetika. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisa, dan mempresentasikan tentang sistem pewarisan sifat dan hubungan antar gen, alel ganda dan pewarisannya, hukum peluang dan pewarisan sifat, keberadaan gen dan keseimbangannya dalam populasi. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisa, dan mempresentasikan mutasi dan gen letal, pautan, dan pemetaan kromosom. 4. Mahasiswa mampu menerapkan konsep genetika dalam perkembangan dan pemanfaatan genetika. Bahan kajian materi pembelajaran mata kuliah genetika yaitu 1. Sejarah genetika, 2. Materi dasar genetika, 3. Sintesa protein, 4. Bentuk-bentuk pewarisan sifat dan hubungan antar gen, 5. Sistem pewarisan jenis kelamin pada hewan ternak, 6. Alel ganda dan proses pewarisannya, 7. Hukum peluang dan pewarisan sifat, 8. Keberadaan gen dan keseimbangannya dalam populasi,
9. Mutasi dan letal gen, 10. Pautan dan pemetaan kromosom, serta 11. Perkembangan dan pemanfaatan genetika. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu buku Gen dan Keragaman Genetika Ternak, 2. Dasar-dasar genetika Mendel dan perkembangannya, dan genetika ternak, serta beberapa referensi lainnya yang tertuang pada rencana pembelajaran semester. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama 16 minggu dengan 7 minggu pertama sebelum UTS, 1 minggu UTS, 7 minggu berikutnya sebelum UAS, dan 1 minggu UAS. Sistem pembelajaran mata kuliah genetika dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus dilakukan pembelajaran secara tatap muka di ruang kelas ataupun menggunakan tools web conference seperti Zoom Meeting. Asinkronus dilakukan dengan secara mandiri ataupun kolaboratif melalui LMS iLearn Universitas Andalas bertujuan memfasilitasi mahasiswa untuk dapat berdiskusi dan mengumpulkan tugas baik secara individu maupun berkelompok. Indikator, kriteria, dan bobot penilaian pada evaluasi pembelajaran mata kuliah genetika didapatkan melalui 1. Tugas mandiri 2,5%, tugas besar 50%, praktikum 15%, UTS 16,25%, dan UAS 16,25% dengan total bobot penilaian 100%. Mata kuliah genetika terdapat 5 jenis tugas, yaitu 1 tugas individu, 2 tugas kelompok berupa PJBL, dan 2 tugas kelompok berupa CBM. Penilaian penugasan tersebut berdasarkan rubrik penilaian presentasi dan rubrik penilaian kinerja individu dalam tim yang terlampir pada RPS mata kuliah genetika. Demikian informasi yang dapat saya berikan mengenai mata kuliah genetika untuk mahasiswa program studi S1 Peternakan Kampus 2 Payakumbuh Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Berikutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik adik-adik, selamat siang semuanya ya. Ketemu lagi kita hari ini di mata kuliah genetika ya di pertemuan 12 ya. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari beberapa hal ya. Pertama tentang gen dalam populasi ya. Ada kemudian keseimbangan Hardy-Weinberg ya. Nah, maka hari ini di pertemuan ke-12 kita akan mempelajari tentang mutasi gen ya. Sebelum Ibu masuk ke dalam materi ini, di sini mungkin ada yang adik-adik ketahui mutasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Silahkan. Apa? Yang sejauh ini yang adik-adik tahu kata mutasi. Nah, mutasi itu apa sih kira-kira? Ada yang bisa? Mutasi itu kayak perubahan atau dari pada suatu perubahan genetik baik kita gen ataupun kita kromosom yang akan Oke, betul. Jadi adanya perubahan ya, perubahan baik itu dalam tingkat gen maupun tingkat kromosom ya, sehingga dia terjadi perubahan dari sisi genetiknya. Seperti itu ya. Itu secara ringkas ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi apa itu mutasi ya? Jadi mutasi itu adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik tadi ya, baik pada taraf urutan gen maupun juga pada taraf kromosom ya. Jadi mutasi pada gen disebut dengan mutasi titik ya, dan mutasi pada tingkat kromosomal itu disebut juga dengan aberasi. Ya, nah di sini ini sejarahnya ya, adik-adik bisa lihat istilah mutasi ini pertama kali digunakan oleh Hugo de Vries ya. Dia mengungkapkan adanya perubahan fenotipe yang mendadak pada bunga Onothera ya. Nah, ini adik-adik bisa lihat pada bunga Onothera ini perubahan tersebut karena adanya penyimpangan dari kromosom. Jadi karena ada penyimpangan dari kromosom, terlihat nih fenotipenya. Ada 2 macam ya. Ada yang daunnya seperti ini dan ada daunnya seperti yang satu lagi. Sehingga karena ada perubahan penyimpangan dari kromosomnya sehingga tampilan fenotipenya berbeda. Ya.
sehingga berpengaruh pada fenotipenya. Oke, kita lanjut. Nah, lalu sebetulnya kejadian-kejadian mutasi itu sangat ada di sekitar kita ya, tanpa kita sadari gitu. Nih, adik-adik bisa lihat gambar di sebelah kiri itu ada gambar apa? Semangka ya. Semangka apa itu? Tanpa biji, nggak ada bijinya ya semangkanya. Kemudian ada jeruk, ada jambu. Jambu tanpa biji, jambu apa? Jambu kristal ya. Bijinya itu sedikit ya. Dan juga di situ ada buah pir. Nah, itu sebetulnya salah satu bentuk terjadinya mutasi tadi ya. Tetapi mutasi yang seperti apa? Jadi jangan berpikir oh mutasi itu katanya adalah negatif gitu. Terjadi mutasi gen seperti apa gitu ya. Tidak selamanya. Jadi di ilmu peternakan ataupun di ilmu pertanian ya, itu juga kita lihat sisi positifnya ya. Jadi namun mutasi juga menguntungkan ya. Di antaranya melalui mutasi dapat dibuat tumbuhan poliploid yang sifatnya unggul. Adik-adik kalau beli semangka pengennya yang ada biji atau tidak? Pasti yang tidak ya, karena mengganggu biji itu ya. Walaupun kita tahu bahwa sebetulnya biji tadi itu kan adalah cara dia untuk berkembang biak selanjutnya ya. Nah, contohnya semangka tanpa biji, ada jeruk tanpa biji ya, buah stroberi yang besar ya. Nah, itu adalah efek-efek atau sifat-sifat mutasi yang menguntungkan. Selain itu kalau di bidang peternakan, adik-adik sudah pernah lihat sapi ini? Sapi apa ini? Sapi Belgian Blue. Ya, kalau kita lihat berbeda nggak sama sapi pada umumnya? Gimana letak perbedaannya? Badannya ya, berotot, sispek gitu ya. Tapi bukan berarti sapi ini rajin nge-gym ya, tidak seperti itu. Jadi yang sapi Belgian Blue ini adalah terjadinya mutasi, salah satunya itu terjadi pada gen myostatin. Ya, jadi ada mutasi secara alami ya, mutasi yang terjadi secara alami pada gen myostatin sehingga menyebabkan ototnya yang seharusnya terhenti pertumbuhannya seperti kita pada normalnya, dia berkembang terus. Sehingga tampillah dia tampaknya berotot seperti itu. Ya, itu kalau kejadian mutasi di bidang peternakan, walaupun masih banyak lagi yang lainnya. Ya. Nah, jadi tidak selamanya negatif ya, terbentuknya tumbuhan polipoid itu menguntungkan bagi manusia ya, karena kita pengennya yang tanpa biji tadi. Nah, tetapi walaupun itu merugikan bagi tumbuhan yang mengalami mutasi ya, karena tumbuhan tersebut menjadi tidak bisa berkembang biak secara generatif. Tapi tentu itu sudah diperhitungkan sama si yang pengembangnya ya, yang sebagai petani dari buah-buahan tersebut. Oke, lanjut. Lalu apa sih penyebab terjadinya mutasi itu? Ya. Jadi mutasi ini kan adalah salah satu unsur utama dalam evolusi ya. Jadi jika satu spesies berada di lingkungan berbeda dalam waktu yang lama, tentu dia muncul nih kemampuan kita untuk bertahan hidup. Ya, kemampuan kita untuk bertahan hidup tergantung pada keragaman genetikanya untuk menghasilkan genotipe baru ya, sehingga memungkinkan anggota populasi tersebut bisa bertahan hidup dan mengembang biakan spesiesnya ya. Ada berbagai mutasi spontan akan terjadi ya. Nah, jadi kalau spontan itu bisa kita sebut juga dengan seleksi ya, seleksi alam. Jadi kalau yang tidak bisa bertahan terhadap lingkungan yang baru, tentu dia lama-lama akan tersingkirkan sendiri. Jadi banyak kan kita lihat hewan-hewan yang punah karena tidak bisa beradaptasi ya, seperti itu. Seleksi alam tadi ya. Selanjutnya, nah jadi kita kerucutkan lagi. Jadi berdasarkan timbulnya ada spontan dan induksi. Kalau spontan yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Kalau induksi, nah kalau induksi ini berbeda lagi, itu memang kita yang melakukan supaya terjadinya mutasi pada hewan atau tumbuhan tersebut. Nah, ini kalau berdasarkan penyebabnya ada fisika, kimia, dan juga biologi ya. Kalau fisika itu contohnya radiasi sinar X ya. Jadi kalau sinar X, sinar gamma, radiasi sinar kosmik
itu bisa menyebabkan terjadinya mutasi. Ya, makanya kita nggak boleh terlalu sering terpapar ya sinar X ya. Nah, seperti itu karena bisa dia menembus jaringan atau tubuh makhluk hidup karena berenergi tinggi ya. Itu bisa menyebabkan mutasi. Kimia. Kalau kimia ini lebih ke bahan-bahan zat-zat kimia ya yang kita konsumsi ya sehingga dia bisa merubah atau menghambat pembelahan sel sehingga terjadi perubahan. Nah, kalau biologi itu contohnya virus dan bakteri ya bisa dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Bagian virus yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi adalah DNA-nya. Ya, kita lanjut. Ini macam-macam mutasi. Kalau berdasarkan dari sel yang bermutasi, itu ada somatik dan gametik. Itu lokasinya di mana? Jadi kalau somatik itu terjadi pada sel somatik, yaitu pada sel tubuh ya. Kalau gametik ya itu terjadi pada sel gamet, sehingga itu bisa diwariskan pada keturunannya. Ya, ini kalau berdasarkan sel apa nih yang bermutasi di situ, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini jenis-jenisnya. Tadi sudah spontan dan induksi ya. Kemudian somatik dan genetik juga sudah. Nah, yang terakhir nih, berdasarkan perubahan kode genetik ya. Ada missense mutation, silent mutation, nonsense mutation, dan premise mutation. Nah, seperti apa itu ya? Yang pertama, missense mutation ya, atau mutasi salah arti. Ya, jadi kalau mutasi salah arti ini ya, tadi ini mutasi gen ya. Jadi itu perubahan suatu kode genetik sehingga menyebabkan asam amino ya yang terkait pada rantai polipeptidanya berubah. Ya, jenis mutasi ini dapat disebabkan peristiwa transisi dan transversi. Nah, ini kita lihat, ini adalah asam amino ya. Jadi kan 3 kodon menerjemah satu asam amino nih. Ya. Nah, apa yang berbeda di sini? Misalnya terjadi mutasi, kemudian dia berubah menjadi seperti ini. Yang mana yang berubah? Yang ini ya. Ya, jadi awalnya di sini harusnya C, tapi dia berubah menjadi A. Karena dia ada urutannya ya. Jadi C itu berubah dia menjadi awalnya asam aminonya adalah prolin. Tapi karena C itu berubah menjadi A, maka dia menjadi asam amino treyonin. Sehingga terjadi perubahan asam amino. Ya. Nah, apakah nanti perubahan ini nanti mempengaruhi fenotipenya atau seperti apa? Nah, itulah yang perlu kita lihat, kita kaji ya. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan kode genetik. Kemudian yang kedua, mutasi diam atau silent mutation. Ya. Kalau tadi dia berubah ya, asam aminonya berubah kan? Nah, kalau ini kebalikannya. Jadi walaupun basanya tadi berubah, ya, misalnya di sini dari GTA menjadi GTT, tetapi asam aminonya tetap valin, ya. Jadi dia tidak berubah asam amino, walaupun basanya berubah, mutasi tadi ya, terjadi mutasi, dia berubah, tetapi asam aminonya tidak berubah. Ya, ini disebut juga dengan mutasi diam atau silent mutation. Ya. Kita lanjut. Selanjutnya mutasi tanpa arti ya. Mutasi tanpa arti ini berbeda lagi ya dari kedua jenis tadi. Kalau tadi yang pertama dia berubah asam aminonya, yang kedua dia tidak berubah. Nah, yang ini dari seperti ini dia berubah menjadi seperti ini. Ini stop. Ya, berubah menjadi stop codon ya. Sehingga stop itu apa? Artinya dia berhenti menerjemahkan asam amino tersebut. Ya, dia berhenti menerjemahkan asam amino tersebut. Sehingga gimana? Yang awalnya harusnya panjang, ya, asam amino itu dicetak. Nah, tetapi ketika terjadi perubahan dari TAC menjadi TAG yang merupakan stop codon, ya, terhenti dia mengkode, sehingga terstop.
awalnya panjang jadinya terstop, sehingga apa, pasti akan berefek entah apa yang terjadi gitu ya, tergantung dia ini terjadinya di mana dan fungsinya untuk apa ya. Oke, lanjut yang terakhir ya, ini adalah mutasi pergeseran. Mutasi pergeseran ini lebih besar lagi perubahannya ya, biasanya ini disebabkan oleh delesi ya, atau juga insersi ya. Nah misalnya ini GTA ya seharusnya, tapi TA ini terjadi mutasi, hilang dia atau bertambah dia ya. Nah sehingga kan terjadi pergeseran karena penerjemahan itu kan 3-3 ya. Jadi kalau ini misalnya hilang ya, ini hilang, berarti kan selanjutnya dia akan bergeser ya. Jadi CC-nya ada di sini kan. Nah, karena jadinya GCC, maka ya kita lihat lagi nanti apakah dia berubah atau tidak. Oh, kebetulan ini tidak berubah ya, GCC filenya tidak berubah. Tetapi urutan selanjutnya pasti berubah, bergeser, sehingga banyak asam amino yang berubah. Tergantung nanti kodenya seperti apa. Ya, jadi ini hilang atau ada penambahan, pasti yang lain tuh jadinya terjadi perubahan asam amino. Oke, ya adik-adik. Nah ini secara ringkasnya ya, secara keseluruhan yang tadi poin-poin mutation tadi ya. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan adik-adik. Tadi ada kata delesi. Nah, ada yang mau bertanya nggak? Apa sih itu delesi? Ya, ada yang sudah tahu? Silahkan. Lain kalau misalnya dari radiasi nuklir itu ya, terjadi mutasi kan? Ya. Masuk mutasi yang mana? Oke, terjadi kalau misalnya radiasi nuklir ya. Tadi kan mutasi itu ada dari sisi gen dan kromosom. Jadi itu bisa kedua-duanya. Bisa saja kedua-duanya ya, tergantung seberapa besar efeknya tadi. Banyak ya, kalau apalagi kalau nuklir ya, bisa terjadi kecacatan dan lain, karena dia banyak yang seharusnya seperti ini tidak sempurna dia tadi asam amino yang terbentuk. Ya, jadi kalau kita lihat negara-negara yang habis terjadi perang ya, efek nuklir tadi ya, kan banyak tadi penyebab-penyebab mutasi ya. Nah, seperti itu. Jadi tergantung ya, bisa dari gen. Kan tadi ada yang besar kecil ya. Kalau dari sisi yang kecil itu mutasi dari tingkat gen, yang lebih besarnya lagi tingkat kromosom. Ya, kalau kromosom juga bisa tuh berubah-berubah. Ya, cuman di sini kita fokus mutasi gen. Oke, lagi ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah? Ya. Oke. Kalau sudah, adik-adik ya. Nah, ini panduannya ya. Kalau adik-adik ini sebetulnya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini adalah pengkodean asam basa tadi. Jadi kalau mau lihat ini berubahnya jadi apa ya di sini, ya. Kode-kode asam aminonya, ya. Oke. Baik, adik-adik, kalau misalnya sudah tidak ada yang mau ditanyakan, ya, mungkin kita lanjutan ya. Kita akan berikan tugas. Jadi silahkan adik-adik setelah ini membentuk kelompok ya, 5-6 orang mahasiswa. Kita akan mengkaji artikel. Jadi kita mencari jurnal, nanti kita kaji seperti apa, tentunya sesuai dengan tema kita hari ini, itu tentang mutasi gen. Ya, aplikasinya di bidang peternakan ya. Silakan nanti adik-adik diskusikan, kemudian nanti dibuat presentasinya. Selain itu dibuat dalam bentuk PowerPoint dan PDF. Ya, yang mana nanti kita akan presentasikan di pertemuan selanjutnya. Deadline-nya di hari Jumat tanggal 29 September 2023 ya. Nah, tugasnya nanti silakan adik-adik kumpulkan atau upload di Island Fakultas Peternakan ya. Semua di sini adik-adik sudah dapat ya. Oke, baik adik-adik. Ada lagi yang mau kita diskusikan atau sudah cukup? Sudah? Oke. Kalau sudah, kita cukupkan dulu perkuliahan kita hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik semuanya ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Silahkan dikerjakan tugasnya ya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian
deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah genetika yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran dan mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah genetika pada program studi S1 Peternakan Kampus 2 Payakumbuh Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Certios tahun 2023, khususnya dari Direktori Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek, Kemendikbudristek Indonesia. Seterusnya saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Andalas, Fakultas Peternakan, rekan-rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.